organisasi, sehingga beliau juga Pak Sekda, artinya juga Pak Sekda tadi ketemu di kantor rencananya beliau, namun demikian pas ada ini kami membacakan sambutan tertulis dari wali kota. Kami menyitir beberapa tadi narasumbernya cukup lumayan dan waktunya juga lumayan. Jadi ada 3 hari dan ada 4 hari ya Pak. Ada 2 kegiatan yang homestay dan pengelola. Ini sangat mengharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu, baik itu pemandu wisata atau pengelola homestay, itu dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dengan katakanlah pengetahuan atau informasi atau katakan apalah nanti dari para narasumber yang cukup baik, nanti itu bisa mengelola dan semoga bisa meningkatkan pengetahuan dan bisa mengimplementasikan daripada apa yang sudah diajarkan pada diskusi selama 3 dan 4 hari ini, sehingga bisa menjadi tertariknya para wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal kita. Itu harapan kita, karena sebetulnya kondisi Kota Tanjung Pinang kalau angka kedatangannya cukup tinggi, apalagi dengan adanya penyengat. Kemudian mungkin sebetulnya ada peluang adalah misalnya wisatawan dari Lago ya Pak, misalnya mungkin bisa main-main ke Tanjung Pinang dan mungkin bisa main-main ke Penyengat. Hanya saja mungkin tinggal pengelolaan kita semua, katakan yang punya homestay atau mungkin para pemandu wisata, ini yang perlu kita tingkatkan pengetahuannya sehingga punya daya tarik. Sebenarnya kita sudah punya katakan situs-situs yang sudah menjadi katakan tingkatnya udah bukan nasional lagi tapi bisa internasional, dan ada beberapa yang sudah menjadi cagar-cagar budaya. Kemudian pemerintah kita, yaitu baik kota maupun provinsi, juga telah membuat katakanlah suatu melengkapi sarana maupun prasarana di objek-objek wisata, salah satunya adalah misalnya Penyengat, dan mungkin jaringan-jaringan jalan dan nanti transportasinya juga akan secara bertahap diperbaiki. Salah satunya kalau tidak salah di Penyengat sudah ada becak listrik ya Pak, becak listrik. Kemudian sudah terang benderang, artinya pada saat malam hari Penyengat juga sudah cukup lumayan bisa dijual. Yakin Dinas Pariwisata juga sudah membuat sedemikian rupa mungkin konsep-konsep katakanlah paket-paket bisa suatu sistem lah. Paket wisatanya jalan, kemudian ada daya tariknya pemandu wisatanya bagus, kemudian katakan homestay-nya juga bagus, kemudian wisatawan kita. Selanjutnya kami mohon juga kepada para narasumber, nanti mohon Bapak dibimbing sedemikian rupa, kemudian para peserta bertanyalah kepada para narasumber sehingga sampai tahu betul, dan nanti pulang selesai daripada kegiatan ini sudah mendapat katakanlah beberapa pengetahuan yang bisa menyerap di katakan di kepala kita masing-masing, tinggal bisa mengimplementasikan. Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami hormatin, homestay memiliki peranan penting di dalam memajukan pondok wisata dan pelatihan pemandu wisata budaya. Saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, diminta kesediaan dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Asisten untuk dapat berada di tengah kami. Diharap mohon berdiri ya di tempatnya masing-masing. 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Iya. Oke, video 1 ini ya.
Oke. Ya, oke Pak. Yuk. Pinter. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan pemandu wisata budaya dan pelatihan usaha homestay Pondok Wisata 4 Desember tahun 2023. Kita pada pagi hari ini yang telah disediakan. Dan untuk diinformasikan sekali lagi, peserta pelatihan pemandu wisata budaya diharapkan langsung naik ke lantai. Berikutnya di depan. Tolong buatkan sarapan yang paling nasi goreng atau mie goreng. Ya tidak apa-apa lah. Kalau kita bisa memberikan sarapan sederhana nasi jenggo atau nasi kucing itu banyak. Jadi saya mau langsung saja langkah-langkah apa yang bisa. Saya dua sesi. Ini bagaimana kita berbicara dengan homestay-nya. Nanti yang kedua tentang branding. Saya juga ingin tahu nanti yang sesi homestay-nya apa, namanya apa, berapa kamar, kemudian sudah berapa tahun, sudah laku berapa. Dalam benaknya di dalam otaknya yang ada itu. Kalau sudah begitu laku nggak Coca-Cola? Laku. Kucing atau di yang kecil, yang Itali mari. Rasanya ya sudah 12. Tapi kalau kita minum satu gelas di warung kecil, yang mungkin biasa setan yang ada hal-hal yang perlu diingat balik sehingga dia bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin kita terlupa, dapat lagi mendengar, dapat lagi melihat sehingga ketika ada turis datang kita dapat menyampaikannya lagi. Jadi materi kita saya ini sifatnya hanya memantik kalau bahasa Indonesia ya. Mengajar di Stisipol di Batu Lapan. Jadi dosen sejak tahun 2014 sampai sekarang. Sekarang pun saya juga masih kuliah di Malaysia, mengambil S3 saya di Malaysia. Masyarakat sejarawan dan sebagainya. Bersama juga dengan Datuk Raja Malik, dengan Datuk ternyata pemandu wisata ini semua pemateri dari LAM. Saya dari LAM, Datuk Abdurrahman Raja Oman dari LAM, Datuk Raja Malik juga dari LAM, Datuk Farul juga dari LAM. Semuanya mereka dari LAM. Boleh mungkin itu nomor saya. Yang muda-muda yang ada Instagram boleh follow Instagram saya. Bawa pantun orang nikah sama dengan Tok Dolah. Kalau diingat Tok Dolah lah kan. Nah kemarin kami sama-sama adik nih dengan OPP, dengan Bang Tohar kami laksanakan kegiatan workshop pantun dan gurindam juru bual untuk mengantarkan orang nikah. Dah dapat dah dari situ, dah boleh dah dipakai. Selanjutnya, ini buku-buku pantun saya. Saya cakap tadi masalah inilah kekayaan kita kan. Kekayaan kita bisa kita jual untuk orang-orang luar. Ini buku-buku pantun saya. Bang, saya perlu buku pantun. Nak saya kasih boleh nanti kontak saya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini ada beberapa buku sejarah. Nah, hari ini saya bawa 3 yang insya Allah akan jadi hadiah. Pemandu wisata saya kira perlulah baca-baca sedikit. Mungkin ini tak sempurna, tapi setidaknya kami dari LAM sudah menciptakan tulisnya, sehingga ini bisa dibaca, bisa dipelajari. Jadi ini penting untuk kita baca dan setidaknya mengingat kembali terhadap tempat-tempat yang mungkin dikunjungi wisatawan. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan satu tim lagi, ada salah satunya Bang Samsu. Bang Samsu pun pernah dapat rekor muri berbalas sepatu budaya, Pak. Saya jelaskan Pak mengenai program kegiatan ini, Pak. Kesempatannya pada pagi hari ini kita telah membuka secara resmi 2 kegiatan pelatihan, yaitu pelatihan pengelolaan homestay atau penginapan dan pemandu wisata budaya. Dan alhamdulillah semoga dengan dilaksananya kegiatan pelatihan ini akan bermanfaat pastinya untuk khususnya di pengelolaan homestay maupun pemandu wisata budaya. Dan khusus di pemandu wisata budaya kita ambil pesertanya dari Pulau Kuningan yang punya budaya, khususnya juga peninggalan sejarah kita terkait dengan budaya dan manuskrip yang ada, sehingga pemandu wisata budaya ini dapat menjelaskan kepada wisatawan kita, wisatawan mancanegara maupun dalam negeri atau wisatawan nusantara. Dan untuk kegiatan homestay penginapan itu di mana para pesertanya yang memiliki homestay yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Penyengat dan di Sungai Nyirih
alhamdulillah sudah di-launching oleh Pak Wali Kota kita terkait dengan mandiri, dan sekarang kita terus melakukan pembenahan prasarananya dan SDM-nya untuk dapat kiranya dalam pelaksanaan kunjungan pariwisata nanti dapat melayani para wisatawan kita, baik itu pengenalan di wilayahnya masing-masing maupun Kota Tanjung Pinang secara umum.